warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang flowchart siklus pengeluaran dalam sistem informasi akuntansi. Sebelum masuk ke dalam materi, perkenalkan saya Lauren Agustin Goinones akan menjelaskan tentang definisi sistem informasi akuntansi dan siklus pengeluaran kas. Sistem informasi akuntansi menurut Diana dan Setiawati 2011 merupakan suatu sistem yang memiliki tujuan dari mengumpulkan data, memproses data yang telah dikumpulkan, dan membuat laporan informasi yang berhubungan dengan transaksi keuangan perusahaan. Selanjutnya ada definisi siklus pengeluaran kas. Siklus pengeluaran kas adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Siklus pengeluaran mencakup 4 aktivitas dasar, yaitu pemesanan barang dan jasa seperti ordering materials, supply. Kedua, ada penerimaan barang dan jasa seperti receiving materials, supplies, dan service. Ketiga, ada penyetujuan faktur dari pemasok seperti approving supplier invoice. Dan yang terakhir, pembayaran menurut Romain Steinbart 2012. Selanjutnya ada tujuan utama dalam siklus pengeluaran. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan total biaya dan pengadaan dan pemeliharaan barang dan jasa yang diperlukan bagi operasional perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hermalia Putri. Di sini saya ingin meneruskan penjelasan dari Kak Lauren, yaitu mengenai fungsi dasar sistem informasi akuntansi dalam siklus pengeluaran. Fungsi dasar itu sendiri ialah yang pertama, memperoleh dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis. Yang kedua, menyimpan dan mengatur data untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, menyediakan fungsi pengendalian untuk memastikan keandalan data dan penjagaan atas sumber daya organisasi. Fungsi dari siklus pengeluaran yang pertama, mengetahui kebutuhan akan barang tersebut. Yang kedua, mendapatkan pesanan, menerima, dan menyimpan barang. Yang ketiga, memastikan validitas kewajiban pembayaran. Yang keempat, menyiapkan pengeluaran kas. Yang kelima, mengelola utang usaha. Yang keenam, memperoleh transaksi ke dalam buku besar umum. Dan yang terakhir, menyiapkan laporan keuangan dan laporan manajemen yang diperlukan. Saya Putri Anissa Islami ingin membahas tentang aktivitas dalam siklus pengeluaran. Ada 5 aktivitas dalam siklus pengeluaran menurut Gelinus tahun 1998, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas permintaan pembelian barang atas kebutuhan barang dan jasa. Yang kedua, aktivitas pemesanan barang dan jasa yang akan dibeli. Yang ketiga, aktivitas penerimaan barang dan jasa yang telah dibeli. Yang keempat, aktivitas persetujuan faktur dari supplier. Dan yang kelima, aktivitas pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Materi selanjutnya yaitu flowchart. Flowchart adalah teknik analisis yang digunakan untuk menggambarkan beberapa aspek dari sistem informasi dengan cara yang jelas, ringkas, dan logis. Flowchart menggunakan simbol standar untuk menggambarkan prosedur, proses, transaksi perusahaan, dan aliran data sistem dari awal hingga akhir, menurut Rowney dan Steinbart tahun 2012. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sekarang kita masuk ke dalam materi tentang flowchart siklus pengeluaran kas. Di sini saya Lulua Masturo akan menjelaskan tentang bagian pertama, kedua, dan ketiga dari flowchart pengeluaran kas. Bagian pertama ada bagian supplier. Bagian supplier akan membuat faktur rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Yang kedua ada bagian pembayaran. Bagian pembayaran akan menerima faktur lembar 1 dari bagian supplier.
Berdasarkan faktor tersebut, bagian pembayaran akan membuat surat permintaan pengeluaran kas atau SPPK rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke manajer dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Lalu yang ketiga, manajer akan menerima SPPK dari bagian pembayaran. SPPK tersebut akan disetujui oleh manajer, kemudian SPPK yang telah disetujui akan dikirimkan ke bagian pemegang kas. Perkenalkan, nama saya Francisca Nur Faradila. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari Kalulu. Yang keempat, bagian pemegang kas menerima SPPK yang telah disetujui. Berdasarkan SPPK yang telah disetujui tersebut, bagian pemegang kas membuat bukti kas keluar atau BKK rangkap 3. Lembar 1 beserta uang dikirimkan ke bagian pembayaran, lembar 2 dikirimkan ke bagian akuntansi, dan lembar 3 disimpan sebagai arsip. Yang kelima, bagian pembayaran menerima BKK lembar 1 beserta uang. Yang selanjutnya, bagian pembayaran melakukan pembayaran kepada supplier. Yang keenam, supplier menerima pembayaran dari bagian pembayaran. Berdasarkan pembayaran tersebut, supplier membuat surat pelunasan pembayaran atau SPP rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizka Oktavia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang flowchart siklus pengeluaran kas, bagian ke-7 dan ke-8. Ke-7, bagian pembayaran menerima SPP lembar pertama, kemudian membuat laporan pembayaran LP rangkap 2. Lembar pertama dikirim ke bagian akuntansi, dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Ke-8, berdasarkan BKK lembar kedua dari bagian pemegang kas dan LP lembar pertama dari bagian pembayaran. Bagian akuntansi membuat laporan pengeluaran kas atau LPK rangkap 2. Lembar pertama dikirim ke manajer dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Sekian video penjelasan tentang siklus pengeluaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.